Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samik Saleh, NIM 128 dari kelompok 3 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mendesain suatu kontrak syariah, yaitu teknik memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam teknik ini kita harus perhatikan dua hal, yaitu objek dan kegunaan. Nah, untuk objek ini kita lihat lagi, dia objek yang berupa barang atau berupa jasa. Jika berupa jasa, maka pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan ijaroh. Lalu untuk pembiayaan objek yang berupa barang, maka kita harus perhatikan lagi sifatnya. Jika itu barangnya itu ready stock, maka pembiayaan yang sesuai yaitu murabahah. Dan untuk yang goods in process, kita lihat lagi dari segi waktunya, barang tersebut proses barang tersebut berjangka waktu panjang atau pendek. Jika berjangka waktu pendek, maka pembiayaan yang sesuai itu dengan pembiayaan akad salam dengan uh, asumsi bahwa nasabah akan melakukan kewajibannya dengan pembayaran sekaligus. Lalu untuk yang jangka panjang, maka pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan akad istisna dengan asumsi bahwa nasabah akan melakukan kewajibannya dengan melakukan pembayaran beberapa kali. Dan untuk hal yang diperhatikan selanjutnya yaitu kegunaan. Nah, di kegunaan ini kita dapat dibagi lagi menjadi kegunaan yang produktif atau untuk konsumtif. Jika untuk konsumtif, kita lihat lagi digunakan untuk berupa barang atau jasa. Jika berupa jasa, maka pembiayaan yang sesuai yaitu ijaroh, akad ijaroh. Namun jika pembiayaan berupa barang, kita lihat lagi dari sifatnya, apakah sifatnya itu goods in process atau ready stock. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan bank dapat berupa pembiayaan murabahah. Lalu untuk goods in process, pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan uh, kita lihat lagi dari segi waktunya, apakah proses barang tersebut berjangka waktu panjang atau pendek. Jika berjangka waktu panjang, dapat dapat jangka waktu panjang dapat digunakan pembiayaan akad istisna. Kalau dalam jangka waktu pendek dapat digunakan pembiayaan akad salam. Lalu untuk kegunaan produktif itu dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja dan investasi. Untuk yang modal kerja, kita harus perhatikan dulu nih, nasabah tersebut sudah melakukan kontrak dengan pihak ketiga atau belum. Nah, jika sudah ada dengan pihak ketiga, kita perhatikan lagi, yaitu untuk konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk konstruksi, maka pembiayaan yang diberikan bank adalah pembiayaan istisna. Lalu untuk pengadaan barang, pembiayaan yang sesuai yaitu mudharabah. Nah, ini pengecualian untuk usaha berskala kecil, karena ini hanya strategi bank ya, untuk mengurangi resiko yang tinggi, bukan menghindari resiko yang tinggi. Namun apabila nasabah tidak memiliki kontrak sebelumnya dengan pihak ketiga, maka pembiayaan tersebut harus diperhatikan lagi, yaitu ready stock atau goods in process. Jika ready stock, maka pembiayaan yang sesuai yaitu murabahah. Jika goods in process, kita perhatikan lagi dari segi waktunya, proses barang tersebut lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan akad salam. Jika lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan istisna. Lalu untuk kegunaan produktif investasi, kita harus bagi lagi dari sifatnya untuk barang yang investasi yang ready stock atau goods in process. Nah, untuk yang ready stock ini kita harus perhatikan lagi, dia itu prosesnya itu dalam jangka waktu panjang atau tidak. Jika dalam waktu panjang, dapat dilakukan pembiayaan yang diberikan bank yaitu pembiayaan ijaroh muntahiyah bitamlik. Lalu jika dalam jangka waktu pendek, maka pembiayaan yang sesuai yaitu murabahah. Lalu untuk yang goods in process itu harus diperhatikan lagi dari segi waktunya, apakah dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Jika dalam jangka waktu pendek, maka pembiayaan yang sesuai yaitu akad salam. Jika dalam jangka waktu panjang, maka pembiayaan yang sesuai yaitu pembiayaan akad istisna. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Saya Dias Puji Utomo dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi atau melanjutkan penjelasan teman saya terkait teknik yang pertama, model desain syariah kontrak, yaitu saya ingin menjelaskan teknik yang kedua, model desain syariah kontrak. Teknik kedua ini jika ingin melakukan atau jika ingin mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu adalah memahami kemampuan nasabah. Ya benar, teknik kedua ini adalah memahami kemampuan nasabah. Dalam hal ini, dalam hal memahami kemampuan nasabah, hal yang perlu diperhatikan adalah sumber pendapatan atau kemampuan nasabah itu highly predictable atau tidak. Yakni jika highly predictable, kemampuan nasabah atau sumber pendapatan nasabah, faktor selanjutnya yang kita lihat adalah nasabah ini ingin melakukan pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika ingin melakukan suatu pekerjaan konstruksi, pembiayaan syariah yang dapat diberikan terhadap nasabah adalah pembiayaan syariah istisna. Jika nasabah ini ingin melakukan pengadaan barang, pembiayaan syariah yang dapat diberikan bank terhadap nasabah ialah pembiayaan syariah mudorobah. Nah, itu jika highly predictable, jika kemampuan nasabah ini atau sumber pendapatan nasabah ini tidak termasuk dalam kategori highly predictable atau tidak dapat diprediksi, pembiayaan apa yang dipilih nasabah, pembiayaan apa yang akan dipilih nasabah, ready stock atau good in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap nasabah adalah pembiayaan syariah murabahah. Jika good in process, kita lihat lagi faktornya, apakah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Jika kurang dari 6 bulan, yang dapat diberikan adalah pembiayaan syariah salam. Jika lebih dari 6 bulan, yang dapat diberikan oleh bank terhadap nasabah ialah pembiayaan istisna. Nah, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Barkafarur Rozi, NIM 119. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang desain syariah kontrak. Teknik ketiga yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Hakikat dari analisis terhadap kebutuhan sumber dana pihak ketiga ditunjukkan untuk mendapatkan yang pertama, kepastian bank terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutup oleh pembayaran cash in dari debitur. Yang kedua, kepastian bank terhadap kewajiban pemberian bagi hasil yang harus diberi kepada pemegang dana ketiga dapat ditutup oleh pembayaran cash in dari debitur. Maka berdasarkan atas dua tujuan di atas, dapat memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bank, harus melakukan analisis arus kas baik dari sisi cash in bank, yaitu berarti juga sebagai cash out debitur, dan arus kas dari sisi cash out bank, berarti juga sebagai cash in debitur. Dalam hal cash in bank atau cash out,
nasabah, faktor yang harus diperhatikan adalah apakah ia berbentuk grace period atau tidak. Yang dimaksud dengan grace period adalah tenggang waktu yang diberikan bank kepada debitur untuk tidak melakukan pembayaran cicilan sampai waktu tertentu. Yang D. Memahami akad fikih yang tepat. Teknik keempat yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad pembiayaan syariah adalah memahami akad fikih yang tepat seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu. Penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, baik dilarang karena haram zatnya, yakni mengandung tadlis, goror, dan bai najasi dan riba, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi ta'aduk, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya kelompok 3, yaitu kami akan membahas soal yang kedua. Yang pertama-tama akan dibacakan oleh Samik Saleh. Kepada saudara Samik, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pembiayaan akad mudorobah. Nah, rukun mudorobah ini terdapat pemilik modal, pelaku usaha, akad dari kedua belah pihak, objek mudorobah, usaha, dan nisbah. Lalu untuk tahapan mudorobah ini, nasabah ingin membangun sebuah usaha, lalu nasabah tersebut mengajukan pembiayaan dana ke bank. Nah, apabila bank menyetujui dan mendanai nasabah, lalu bank itu berhak mendapatkan keuntungan bagi hasil dari usaha yang dilakukan nasabah. Itu proses yang intinya lah. Lalu untuk tinjauan hukum syariah terkait mudorobah ini ada di Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN MUI _4 tahun 2000 tentang pembiayaan mudorobah atau kirot. Terdapat dalil-dalil mudorobah ini ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 283, Quran surah An-Nisa ayat 29. Mungkin itu saja dalilnya. Lalu kegiatan usaha yang dapat melaksanakan kerjasama mudorobah berdasar pada Fatwa DSN MUI. Usaha yang pertama itu usaha yang dilakukan pengelola atau mudorib harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengelola atau mudorib dalam melakukan usaha mudorobahnya harus atas nama entitas mudorobah, tidak boleh atas nama dirinya sendiri. Yang ketiga, biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas mudorobah boleh dibebankan ke dalam entitas mudorobah. Yang keempat, pengelola tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usaha dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar izin dari pemilik modal. Yang kelima, pemilik modal tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan atau menyalahi isi dan atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati di dalam akad yang telah dibuat itu. Nah, contohnya itu pertama itu sohibul mal yang bermitra dengan mudorib untuk usaha garmen selama 9 bulan. Nah, sohibul mal ini memberikan uang kepada modal usaha itu sebesar 20 juta. Kedua belah pihak sudah sepakat dengan nisbah bagi hasil 40 bagi 70%. Yang 70%-nya itu untuk yang pengelolanya, yang 40% itu untuk yang memberikan modal. Nah, setelah mudorib menjalankan usaha 9 bulan ini, modal usaha itu telah berkembang menjadi 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar 15 juta. Nah, sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan 3 juta, karena dalam akad yang tadi itu dia mendapat keuntungan 40% dari total keuntungan yang didapat selama 9 bulan. Dan sisanya untuk
itu menjadi hak mudorib. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dias. Baik, selanjutnya yaitu akad murabahah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa rukun pelaku murabahah. Yang pertama adalah adanya pemesan atau pembeli, atau juga biasa kita sebut di perbankan syariah itu disebut nasabah. Terus kemudian ada penjual, objek jual beli, harga, dan ijab kabul. Tinjauan hukum syariah terkait murabahah. Yang pertama itu ada dari hadis yang berbunyi Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contoh dan hasil yang dicapai dari suatu akad murabahah, yaitu ada sebuah kasus transaksi penjual satu buah unit rumah real estate baru tipe 90 kali 120 di Tambun, Kabupaten Bekasi, seharga 250 juta rupiah harga developer secara angsuran atau kredit dari bank syariah atau penjual kepada nasabah atau pembeli. Maka skema akad murabahah yang akan terjadi adalah jual beli rumah di mana pihak bank syariah akan membeli rumah yang diinginkan nasabah sebesar harga dari developer. Bank syariah kemudian menjual rumah yang telah dibelinya tersebut kepada si nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang jumlahnya telah disepakati antara bank syariah dan si nasabah. Misalnya, margin keuntungan yang disepakati adalah sebesar 50 juta rupiah. Maka harga jual rumah tersebut menjadi 300 juta rupiah. Pada umumnya nasabah harus membayar uang muka sebesar 30% dan harga rumah tersebut secara tunai kepada bank syariah. Sementara sisanya yang 70% harus dibayar si nasabah secara mencicil. Harga rumah setelah ditambah margin, berikut jumlah uang muka yang akan dibayarkan maupun jumlah angsuran yang tetap setiap bulannya sudah harus ditetapkan sejak di awal ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli rumah dengan pihak bank syariah, dan nasabah harus komitmen dengan kesepakatan jual beli dengan pihak bank syariah tersebut hingga kewajibannya selesai. Selanjutnya ada akad musyarakah yang disampaikan oleh saudara Rizal. Kepada saudara Rizal, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dan akan menjelaskan tentang musyarakah. Di sini rukun pelaku musyarakah yaitu ijab kabul, yang kedua akidani, yang ketiga objek akad, yang keempat nisbah. Al-musyarakah atau bagi hasil adalah akad pembiayaan atau kerjasama antara BPRS Syariah Y Kanan sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai penyandang dana sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitung dari nisbah yang telah disepakati dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan. Tinjauan hukum syariah terkait mudorobah. Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamumu
dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh dan hasil yang dicapai. Contoh perhitungan Pak Ramdan telah menjalankan usaha kuliner dengan modal senilai 100 juta rupiah untuk memperbesar usahanya. Pak Ramdan sepakat melakukan kerja sama dengan Bank Syariah dengan mendapat dana tambahan sebesar 100 juta rupiah. Nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk Bank Syariah. Pada bulan pertama, usaha tersebut memperoleh keuntungan bersih, yaitu 5 juta rupiah. Maka bagi hasilnya untuk Pak Ramdan yaitu 3.750.000 rupiah. Dan untuk Bank Syariah adalah 1.250.000 rupiah. Sedang pada bulan lain sesuai pada keuntungan bulan yang berjalan. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.